Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita telah diberi kesempatan untuk mengikuti pertemuan awal orang tua dengan pihak sekolah, yang dimana orang tua di sini adalah orang tua yang telah lulus di jalur zonasi, yang akan mendapatkan kita akan melakukan pertemuan dengan agenda yang pertama itu pembukaan oleh narahubung, yang kedua penjelasan teknis tentang pendaftaran ulang dan persiapan MPLS dan oleh Wakasek kesiswaan, yang ketiga sambutan dan arahan kepala sekolah. Mungkin untuk lebih mengefisienkan waktu, saya langsung kepada Ibu Haja Dharma selaku Wakasek kesiswaan SMP Negeri 3 Makassar. Kepada Ibu, silakan dinyalakan mic-nya, Ibu. Tabe. Ya, terima kasih Pak Takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau online-nya Bapak dan Ibu sudah melaksanakan beberapa hari yang lalu, yaitu pendaftaran ulang secara online. Karena pendaftaran ulang secara online ini artinya mendaftar ulang, memastikan bahwa Bapak dan Ibu sudah tergabung di SMP 3 dan diakui juga oleh Dinas Pendidikan, karena itu secara online. Akan tetapi nanti ada juga pendaftaran ulang secara offline-nya, artinya berkas akan nanti disampaikan, Ibu akan nanti disampaikan melalui WA group ini. Kemudian berkas yang di bawah itu, yang dikumpul itu adalah berkas yang pertama adalah bukti kelulusan. Ada bukti kelulusan. Yang kedua adalah fotokopi SKL yang sudah disahkan oleh sekolah. Kemudian fotokopi KK. Kemudian fotokopi akte kelahiran. Yang berikutnya surat pernyataan keaslian berkas ataukah korsinilan berkas, surat pernyataan yang bermaterai yang sudah ditandatangani orang tua. Kemudian ada surat pernyataan orang tua untuk mematuhi tata tertib sekolah. Dan yang berikutnya ada form yang Bapak dan Ibu isi, nanti itu akan dilempar juga linknya ke Ibu. Ke Bapak dan Ibu dilempar linknya untuk diisi, kemudian ditandatangani, diberikan materai dan dikembalikan ke sekolah bersama dengan berkas-berkas lain. Dan foto 3x4 2 lembar. Itu nanti juga, itu semua nanti juga akan dikembalikan ke akan dilempar kembali ke melalui WA group ini, berkas-berkas apa saja yang akan dikumpul. Itu nanti dikumpul bersamaan pada saat Bapak dan Ibu datang di sekolah untuk mengukur pakaian seragam. Dan itu akan dijadwal. Itu akan dijadwal supaya kita tetap mematuhi protokol kesehatan, tidak bertumpuk. Jadi jam berapa sampai jam berapa dan hari apa itu nanti akan dijadwal. Dan itu akan disampaikan juga melalui grup ini. Itu. Kemudian setelah semuanya terdaftar, itu akan kami mengadakan tes kemampuan akademik dan tes kecerdasan majemuk. Tes ini bukan membatalkan kelulusan anak Bapak dan Ibu. Halo? Tes ini bukan untuk membatalkan kelulusan anak Bapak dan Ibu, tetapi tes ini adalah untuk mendistribusikan kelas mereka. Jadi di dalam satu kelas itu akan kami distribusi, bergabung semuanya antara anak yang high, yang low, serta yang middle. Jadi tidak bergabung satu kelas itu semua anak pintar, semua yang tinggi nilai dari hasil tesnya. Dan tesnya itu adalah tes
ilmu pengetahuan dari SD, bukan tes untuk ukuran anak SMP, tetapi untuk ukuran anak SD. Ya. Jadi nanti akan dites secara kemampuan akademiknya, itu untuk pembagian kelas. Sementara untuk tes kemampuan kecerdasan majemuknya, di situ adalah semacam psikotes lah. Itu untuk membantu kami guru dan membantu anak-anak kita untuk memilih pengembangan diri mana yang cocok untuk mereka. Itu untuk tes kemampuan majemuk itu ada nanti juga linknya akan dibagi beserta dengan soalnya, dan itu anak-anak akan menjawab melalui itu, dan kami akan mendistribusikan kelasnya sesuai dengan hasil tesnya. Jadi sekali lagi saya tekankan Bapak dan Ibu bahwa tes ini bukan untuk menggugurkan kelulusan anak Bapak dan Ibu, tetapi hanya untuk mendistribusi kelas. Di situ juga kami bisa melihat kemampuan awal dari siswa kami, mana sebenarnya yang paling bagus nilainya. Darmawati tidak ada suaranya. Ibu Darmawati. Memang saya hanya bergabung di room 1 dulu, Ibu. Saya bergabungnya di room 1, jadi kalau room 2 dan room 3 itu pasti tidak kedengaran. Halo, Bapak Ibu yang di room 3. Di room 3 ini kedengaran enggak suaranya? Halo, Bapak Ibu yang di ruangan 3. Kedengaran suaranya Ibu Haji Dharma? Bertakwa kepada Tuhan. Iya, kedengaran suaranya Ibu Haji. Mandiri. Silakan dilanjut Bu Haji. Silakan dilanjut. Iya, saya lanjut. Kalau memang tidak tercover atau tidak bisa ditangkap suara saya, itu nanti juga akan kami sampaikan melalui grup orang tua ini. Kemudian lanjut, setelah diadakan tes kemampuan akademik dan tes kecerdasan majemuk, maka akan disusun dilanjutkan dengan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring juga. Jadi secara daring juga, jadi anak-anak kita itu mendengarkan dari di rumah, tapi dengan menggunakan pakaian yang rapi. Kalau pakaian baju putih lah, kalau masih ada baju SD-nya atau apanya, itu pakai yang jelas, bukan bebas. Tapi pakaian sekolah dulu, karena belum ada pakaian seragam dari sekolah, jadi nanti Bapak dan Ibu akan diundang untuk datang mengukur pakaian. Setelah datang mengukur pakaian, membawa bersamaan dengan berkas print out-nya, tadi berkas-berkasnya Ibu. Dalam materi MPLS ini tuh akan berlangsung sejak tanggal 12 sampai dengan 14 Juli nanti Bapak dan Ibu. Jadi MPLS ini masa pengenalan lingkungan sekolah, dan itu akan diberikan materi-materi kepada peserta didik kami. Nah, nanti setelah itu barulah mereka semua bergabung. Setelah dibagi kelasnya, barulah mereka semua digabungkan dalam kelas, baik itu nomor HP orang tua maupun nomor HP anak-anak yang mau digunakan belajar. Itu akan didata semuanya untuk mengikuti pembelajaran secara daring, karena menurut surat yang kami baca bahwa ternyata pembelajaran jarak jauh ini masih berlangsung hingga sampai bulan September barangkali, dan mudah-mudahan cepat masa pandemi ini cepat berlalu dan kita semua bisa belajar daring, belajar luring. Tapi yang itu pun sekarang masih tetap, walaupun ke sekolah itu harus tetap masih menjaga protokol kesehatan, masih tetap harus pakai masker dan jaga jarak. Makanya nanti pada saat pengembalian pengukuran baju itu dijadwal supaya tidak berdesakan dan tidak tertumpuk. Barangkali itulah penjelasan saya tentang teknis dan
pendaftaran ulang untuk dan persiapan MPLS. Jadi nanti materi-materi MPLS-nya itu akan dibawakan oleh para pemateri dan dijadwal, ada jadwalnya nanti tersendiri. Barangkali itu Pak Takwa penjelasan saya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita masih tetap sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Ibu Haji Waalaikumsalam Dharma. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haji Dharma selaku Wakasek Kesiswaan SMP Negeri 3 Makassar. Dilanjutkan arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Mungkin Bapak bisa menyalakan dulu mic-nya, Pak. Silakan Bapak dinyalakan mic-nya dulu, Pak. Ya. Terima kasih. Dipersilakan, Pak. Langsung. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Wakasek Kesiswaan, yang kami hormati para penghubung, Bapak dan Ibu, orang tua, wali siswa yang saya banggakan, serta anak-anakku yang ikut sama orang tuanya ini bergabung di grup Meet ini yang kami banggakan juga. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat bergabung di SMP Negeri 3 Makassar pada Bapak, Ibu, serta anak-anak sekalian yang ikut. Nah, tentu hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena waktu ini kita bisa bertemu walaupun pertama kali kita berjumpa melalui Meet, ya, ruangan Meet ini. Tidak bertemu langsung tetapi menggunakan media ini. Tentu dengan pertemuan ini ya semoga tidak mengurangi nilai dari pertemuan kita untuk berkomunikasi selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang tergabung di grup ini, yang di ruangan ini ada 200, kurang lebih 230 orang tua. Dan sengaja kami buatkan suatu grup untuk memudahkan kita berkomunikasi. Namun dalam grup itu masih sifatnya diproteksi. Informasi kami dari sekolah untuk Bapak Ibu, tetapi informasi sebaliknya kalau memang ada hal-hal yang mau disampaikan, mungkin bisa di-chat langsung kepada pihak sekolah. Supaya informasi-informasi yang kami sampaikan nanti ini tidak tertimpa oleh informasi yang disampaikan oleh Ibu. Jadi mungkin nanti kalau Ibu mau memberikan informasi ke sekolah atau mau bertanya, kita bisa menggunakan kanal lain atau jalur yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dari 2056 pendaftar yang berhasil masuk dalam zonasi ini 230. Jadi tentu ini sangat luar biasa persaingannya, sehingga tentu juga ini suatu kebanggaan kepada Bapak Ibu karena bisa masuk dalam 230 ini. Sisanya
Yang 30% ini masih sementara pendaftaran, dan tentu nanti kita akan menunggu bersama-sama dengan yang baru, yang sementara mendaftar sekarang di jalur non zonasi. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, tadi sudah diberikan penjelasan teknis. Ya, tentu juga belum terlalu banyak yang disampaikan, tetapi mudah-mudahan informasi awal ini bisa menjadi jembatan informasi kami dari sekolah kepada Bapak dan Ibu sebagai orang tua wali, karena terus terang sejak pengumuman kelulusan ya banyak telepon, banyak kiriman WA bertanya bagaimana ini kami, statusnya anak kami ini lulus atau tidak. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Haja Dr. Darmawati bahwa setelah melakukan pendaftaran online, ya yang ada di aplikasi itu artinya Bapak dan Ibu sudah resmi dinyatakan menjadi siswa SMP 3 Makassar. Nah, kemudian tentu menindaklanjuti itu, kami di pihak sekolah tadi sudah dijelaskan akan melakukan pendaftaran ya untuk menguatkan informasi data yang telah dikirim oleh Bapak Ibu secara virtual, secara daring. Ya, tentu nanti ada teknis-teknis yang tadi sudah disampaikan. Ya, ada yang berbentuk blended. Ya, yang saya maksud itu ya mungkin nanti pengiriman belangko-belangko yang harus diisi oleh peserta didik, diisi oleh orang tua, itu nanti dikirim secara daring, lalu kemudian diisi baik secara virtual maupun secara manual oleh orang tua, lalu kemudian dikembalikan, dikirim atau dibawa ke sekolah. Mengapa ini penting kami lakukan? Karena terus terang Bapak Ibu, kami rasakan pada saat pendaftaran baru-baru ini, ternyata masih terdapat banyak data-data siswa, data-data anak kita dari SD yang belum tersinkron baik. Makanya kami harapkan orang tua, Bapak Ibu, wali, betul-betul nanti belangko yang dikirimkan itu kita isi sesuai dengan data yang sebenarnya. Karena itu sangat penting menjadi basis data kami sebagai data awal untuk kami jadikan data dapodik ya sekolah, sehingga nanti informasi dari anak-anak kita, informasi tentang Bapak Ibu sebagai orang tua wali itu betul-betul akurat kami dapatkan. Kemudian selanjutnya tadi sudah disampaikan oleh Wakasek, wakil kepala sekolah kesiswaan, bahwa kita nanti sudah akan memasuki tahapan-tahapan sekolah. Ya, tentu setelah ini mendaftar kembali, mendaftar ulang, lalu kemudian melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya, tentu juga nanti mungkin bentuknya virtual kalau memang belum bisa tatap muka. Lalu kemudian nanti akan dilanjutkan dengan proses pembelajaran. Jadi saya kira setelah mendaftarnya anak-anak kita dan resmi mendaftar ulang, mengisi biodata, maka itu jelas seluruh langkah-langkah dan tahapan-tahapan di SMP 3 kita sudah bisa mengikutinya. Nah, insya Allah nanti tanggal 12 sampai tanggal 14 mudah-mudahan tidak ada halangan, ya kita bisa memulai masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, tentu kami berharap Bapak Ibu orang tua tentu lebih proaktif mendampingi anak-anak kita dalam mengikuti seluruh tahapan-tahapan nanti yang dilaksanakan oleh sekolah. Perlu kami sampaikan juga bahwa sekarang ini ya SMP Negeri 3 Makassar sedang melaksanakan kegiatan. Ya, ini banyak kegiatan yang sementara berjalan Bapak Ibu, sehingga harus memaksa membagi waktu, membagi tenaga dari personil yang ada di sini. Kenapa? Karena SMP Negeri 3 Makassar sekarang sedang menjalankan 2 program kementerian secara bersamaan. Ya tentu ini sangat langka yang terjadi,
Yang pertama, kegiatan program sekolah penggerak. Ya, jadi sekolah penggerak ini Bapak Ibu yang dilaksanakan di SMP 3 itu hanya ada beberapa sekolah yang melaksanakannya, yang memang melalui seleksi ketat oleh Kementerian Pendidikan. Dan ini sementara guru-guru kami latihan terus satu tahapan itu sampai 10 hari, 8 hari, dan itu akan secara berturut-turut. Nah, tentu nanti ini akan berimplikasi kepada pelayanan-pelayanan kami kepada anak-anak kita dan kepada orang tua. Kemudian juga ada program yang juga sementara jalan, namanya sekolah prestasi, namanya disingkat presisi. Ini juga ya program dari kementerian langsung melalui seleksi sekolah. Jadi saya kira Bapak Ibu dengan memilih SMP Negeri 3 ini saya kira ini pilihan yang tepat. Dan saya kira tidak keliru karena SMP Negeri 3 alhamdulillah sampai saat ini menurut data yang kami lihat ternyata dari seluruh sekolah pendaftar terbanyak di Makassar. Jadi memang sangat ketat persaingannya dan tentu Bapak Ibu karena berhasil lolos, wah saya ucapkan selamat bergabung di SMP Negeri 3 Makassar. Kemudian berikut juga kami ingin menyampaikan bahwa proses pembelajaran memang sudah ada wacana akan dilaksanakan tatap muka. Tetapi ini juga tidak serta-merta akan dilaksanakan selama belum memungkinkan. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu ada belangko ya persetujuan apakah Bapak Ibu orang tua setuju atau tidak setuju. Nah, sekalipun misalnya Bapak sudah menyetujui tetapi dari pihak pemerintah Kota Makassar, Dinas Pendidikan belum mengizinkan, tentu juga kami tidak serta-merta melakukan tatap muka. Nah, karena ini menjadi persyaratan, maka tentu kami minta nanti kepada Bapak dan Ibu mengisi format atau belangko yang kami kirimkan. Kalau misalnya memang Bapak Ibu tidak setuju, tidak apa-apa, tulis saya belum setuju, saya tidak setuju karena alasan seperti ini. Saya kira itu semua kami harapkan proaktif kita semua, Bapak dan Ibu, supaya komunikasi kita dari sekolah ya tidak terputus, komunikasi kita antara orang tua dan guru, komunikasi kita antara guru dan siswa nanti bisa berjalan dengan baik. Karena hanya dengan cara seperti inilah kita bisa lakukan berkomunikasi melalui ruangan Meet seperti ini. Mungkin nanti Bapak dan Ibu guru melakukan pembelajaran itu juga menggunakan berbagai moda. Ini juga kami sampaikan lebih awal. Maka tentu kami mohon dengan sangat kepada Bapak dan Ibu, anak-anak kita nanti tolong didampingi, tolong difasilitasi untuk mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru ya dengan bentuk virtual. Ya, karena terus terang hambatan-hambatan yang kami rasakan selama ini karena keterbatasan daya dukung dari orang tua untuk memfasilitasi anak-anak kita mengikuti pembelajaran. Kalau memang misalnya kebetulan orang tua memang mengalami keterbatasan untuk pembiayaan seperti itu, tentu kami bisa maklumi. Tetapi kalau Bapak Ibu memiliki kemampuan ya karena kondisi dan keadaan kita memaksa bahwa mau tidak mau kita harus melaksanakan tahapan pembelajaran dengan menggunakan virtual seperti ini. Ya, saya kira inilah informasi-informasi awal ini yang kami sampaikan. Semoga kebermaknaan pertemuan kita ini tidak kurang ya. Masih banyak mungkin yang perlu kami sampaikan, tetapi karena saya paham juga hari ini Bapak Ibu banyak yang masih sedang beraktivitas, banyak yang sedang di kantor, banyak yang sedang di tempat usaha, mungkin ada di toko. Ya kami maklumi. Ya karena memang ya kondisi inilah yang membuat kita seperti ini. Tetapi tentu kita berharap apapun keadaan-keadaan kita semua,
kami sangat berharap informasi dari orang tua ke sekolah, sekolah ke orang tua bisa terjalin dengan baik. Karena kemajuan pendidikan tidak bisa berjalan dengan baik di sekolah kalau hanya sekolah itu sendiri saja yang mau jalan. Saya lebih awal menyampaikan kepada Bapak dan Ibu orang tua, tidak mungkin tujuan cita-cita anak-anak kita bisa tercapai kalau kita tidak berpartisipasi aktif mendampingi anak kita. Ini kami rasakan sudah 1 tahun lebih, ya, sudah 1 tahun lebih selama pandemi ini, sangat terasa betul, ya, bagaimana orang tua melakukan pendampingan kepada anak-anaknya, kepada anak-anak kita. Keterbatasan kami di sekolah sudah pasti, karena kita tidak bisa bertatap muka. Tetapi kalau Bapak Ibu bisa menggantikan atau bisa membantu kami melakukan pendampingan di rumah, saya yakin Bapak Ibu menjadi orang tua yang hebat. Ya, jadi saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu. Kita tentu tetap akan selalu bersinergi. Tentu juga selama ini mulai dari pendaftaran, lalu kemudian sampai pengumuman, dan sampai saat ini ada hal-hal yang tidak sesuai harapan Bapak Ibu selama ini. Karena yakin bahwa selama pendaftaran banyak hal-hal yang tentu tidak bisa terkomunikasi baik dengan Bapak Ibu. Saya mewakili operator, saya mewakili verifikator, saya mewakili panitia, tentu memohon maaf kepada Bapak dan Ibu. Sesungguhnya kami akan melakukan yang terbaik, tetapi seperti itulah kondisi dan kemampuan kami sekolah. Saya kira inilah informasi awal, arahan dan sambutan kami. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu, kepada anak-anak kita, karena telah berhasil bergabung menjadi siswa SMP Negeri 3 Makassar tahun ini. Terima kasih, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya boleh, tapi kita naikkan tangan, ya, lalu nanti host yang menunjuk supaya tidak ribut. Jadi yang tidak mau bertanya silakan. Ini ada kolom di bawah, Bu. Ada kolom Raise hand, raise hand. Kita mulai situ dulu. Ya. Kita Silakan. mulai dari ruang tabe, Bapak Ibu. Kami mulai dari ruangan yang pertama ya Ibu ya. Di ruangan pertama ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan raise hand atau menyalakan mic-nya, silakan Bapak Ibu di ruangan pertama. Di ruang 1 ada pertanyaan. Ya, ini atas nama Ibu Andi Marina. Ya. Ya, silakan Ibu. Yang saya mau tanyakan Pak, untuk surat pernyataan itu ada disediakan formatnya atau tua yang buat? Oke, kami tampung dulu ya Ibu ya. Kami tampung dulu pertanyaannya. Iya Pak. Pertanyaan pertama tadi. Surat pernyataan ada 2 ya Pak. Ya. Ya. Pernyataan dokumen asli sama Pertanyaannya Bu, kami belum simak. Oh ya. Pertanyaan pertamanya tadi Pak, surat pertanyaannya apakah diambil di sekolah ataukah dibuat sendiri oleh orang tua siswa? Ya. Oke. Apa itu? Pernyataan. Ya, surat pernyataan orang tua siswa dan surat pernyataan dokumen keaslian dokumen apakah diambil? Abe, tunggu dulu deh, Bapak Di, tunggu sabar. Langsung dijawab tidak? Ditampung dulu? Ditampung dulu Ibu. Oh iya. Ya. Saya lanjut ke ruangan kedua dulu. Ke ruangan kedua, silakan Bapak Ibu raise hand ataukah menyalakan mic. Silakan. Prestasi non akademik berarti sertifikatnya Silakan. Ada yang ingin bertanya? Di ruangan 2 dulu Pak. Di ruangan 2 dulu Pak. Oh ya. Atas nama siapa ini? Samsir Caco. Oh ya, silakan. Oh iya. Pak Samsir. Oh ya, silakan Pak.
ketua dari 46 dan tadi 8 saya Pak. Oh iya. Kembaran saya Pak. Oh iya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak, kemungkinan nanti karena di Halo, Pak Suara Samsir. Pak, suara. Pak Samsir. Suaranya Pak Samsir. Jaringannya mungkin Pak Samsir. Nanti kita pending dulu ya Pak Samsir. Jaringan mungkin ini. Kami lanjut ke ruang ketiga. Ada yang mau ingin bertanya? Kami lanjut dulu di ruang ketiga. Nanti kita pending dulu Pak Samsir. Soalnya jaringannya mungkin nge-lag. Soalnya. Silakan di ruang kedua ada yang mau bertanya. Silakan raise hand Pak, Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Waktu dia mendaftar, dia sudah terbaca dia dari anunya, waktu dia isi itu detail pendaftarannya. Kalau mau bertanya Pak, itu ada tanda tangan di bawah, bagian bawah, kita klik di situ. Ada yang validasi gitu. Jelas ya, masuk itu peringkat kan sudah divalidasi. Oke. Ini ada atas nama Ibu Yuni Supomo. Silakan Ibu Yuni. Ibu Yuni. Ibu Yuni raise hand. Silakan Ibu. Ibu Yuni, silakan. Ibu Yuni. Yang raise hand, Ibu Yuni silakan. Di ruangan 1, di pertemuan 1, ruangan 1. Ibu Yuni silakan. Ibu Yuni. Halo Ibu Yuni. Ditekan mic-nya Ibu. Halo. Di ruang kedua. Ada di ruang pertama lagi Ibu Samria. Silakan Ibu Samria. Ibu Samria. Ya, silakan Ibu Samria, silakan dinyalakan. Ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Dari orang tua Muhammad Akil Zaki. Iya. Mau tanyakan akun belajarnya Pak bagaimana? Oh iya, tentang akun belajar. Oh iya. Ayo. Terima kasih Ibu. Iya. Saya lanjut ke Ibu MS Alia. MS Alia, silakan Ibu. Saya ke Ibu MS Alia. Bagaimana Salam. Waalaikumsalam. Pak, saya mau bertanya ini. Atas nama siapa Ibu di ruangan berapa? Ruangan 3 Pak, si Emalia dengan ibunya Husnul Khotimah. Oh ya, silakan Ibu, silakan. Oh iya Pak, saya mau tanya ini. Tadi kan sempat hilang suaranya 20 menit. Ya, Saya silakan. kurang dapat info. Apa-apa saja yang dibahas tadi itu Ibu siapa yang pertama tadi? Oh ya, oke. Ya, makasih Ibu. Nanti dijawab Ibu. Makasih. Saya lanjut ke Pak Samsir Cace. Pak Samsir tadi. Pak Samsir. Silakan Pak Samsir. Ya, assalamualaikum Pak. Ya, dilanjutkan tadi pertanyaannya Pak. Saya kembali bertanya Pak. Iya Pak, kebetulan anak saya dosis yang keempat Pak. Mohon nanti kalau bisa Pak, supaya disatukan saja kelasnya Pak. Atas nama Fadlan Hairul Anam dapat 8 saya Pak. Kemudian kalau misalnya sewaktu-waktu apakah saya bisa datang di sekolah untuk konfirmasi karena biasanya lagi sibuk di kantor Pak, tetapi saya juga tetap harus aktif untuk cari informasi tentang anak saya. Terima kasih Pak. Oh iya. Terima kasih Pak. Ada lagi di ruang kedua yang ingin bertanya, silakan. Yang ingin bertanya di ruangan 1 atau ruangan kedua? Atau mau bertanya?
Ibu Sugeng, Ibu Bapak Sugeng. Bapak Sugeng. Ya, silakan Pak Sugeng Soeharto. Silakan atas nama Bapak Sugeng Soeharto. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Ini mau tanya, Pak. Untuk baju seragamnya yang disediakan dari sekolah itu apakah baju putih atau lengkap dengan olahraga dan aktifnya, Pak? Oh ya. Oke. Iya, makasih, Pak. Terima kasih. Ibu MS Alia, silakan Ibu MS Alia. Mungkin Silakan tangannya dinyalakan mic-nya MS Alia. Dari tadi raise hand ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sudah tadi itu. Sudah, cuman barangkali dia lupa turunkan tangannya. Oh ya. Ini dari tadi Ibu Yuni. Ibu Yuni dari tadi raise hand, silakan Ibu. Assalamualaikum. Dinyalakan mic-nya. Assalamualaikum. Ya, tadi Waalaikumsalam sudah, Mi, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah Ibu Reski Amalia. Sudah Mi tadi. Ini tadi dari tadi Ibu Yuni. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanyakan biaya seragamnya Pak, bagaimana itu? Atas nama Oh. siapa Ibu? Tabe, silakan ditulis dulu nama, disebutkan namanya Ibu. Ya, tidak ada lagi yang mau bertanya? Apa masih ada yang ingin bertanya? Ya, saya Pak. Saya Pak, mau ulang lagi pertanyaan. Saya Pak. Ya, kita ke ruangan 1 dulu. Pak Arwin Mukmin, silakan Pak. Pengukuran baju kapan? Oh iya. Oke Pak, nanti kami tampung dulu ya Pak ya. Ya, makasih. Kita lanjut di ruang kedua. Masih ada? Atas nama Ya, Pak Muhammad Ridwan, silakan Pak. Silakan, Ya, silakan betul, Pak. Ya. Ya, Silakan, saya tadi Pak, mohon maaf setelah agak terlambat tadi saya ikut bergabung dengan ini video call-nya. Tadi penjelasan dari Bu Darmawati mengenai ujian majemuk itu tadi untuk pemilihan kelas itu saya tidak tahu kapan jadwalnya atau bagaimana prosesnya seperti itu. Mohon Oh maaf, ya, Pak. oke. Ya, ditampung dulu ya Pak ya. Ya, makasih Mungkin Pak. Mungkin cukup dulu pertanyaan yang sudah ditanyakan. Saya berikan kepada Ibu. Silakan Ibu Haji. Langsung Bu Haji dijawab. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh para orang tua peserta didik baru SMP Negeri 3 Makassar. Yang pertama adalah menyangkut masalah surat pernyataan. Ada 2 jenis surat pernyataan. Pertama adalah pernyataan keoriginalan berkas atau keaslian berkas. Itu bermaterai dan ditandatangani orang tua. Dan itu formnya, artinya belangkonya itu didapat ada di link, dilempar nanti. Ada nanti disampaikan melalui grup ini juga. Itu diunduh dari situ, baru di print out. Bapak print out, baru diisi, kemudian ditempeli materai 10.000, kemudian tanda tangani, kemudian diupload kembali, di-scan kembali, masuk ke link itu. Begitu prosesnya. Jadi itu ada linknya untuk disampaikan ke Bapak dan Ibu, di situ kita ambil, kita unduh, kemudian kita print out, baru isi. Baru di-upload kembali. Itu untuk pengembalian sebagian dan untuk untuk pengembalian formulir
untuk pengembalian secara offline-nya ya disamakan, diikutkan dengan berkas-berkas lain. Kemudian akun belajar akan dibuatkan, kalau tidak salah dibuatkan oleh operator Dapodik kami. Kemudian dari Ibu Alia, yang saya bahas tadi itu menyangkut masalah teknis tentang pendaftaran ulang. Kan Ibu sudah melakukan pendaftaran ulang secara online. Itu sudah tertembus ke Dinas Pendidikan. Tetapi untuk data kami di sekolah, kami butuh file-filenya, yang fisiknya, itu berkas yang termasuk tadi itu fotokopi SKL, KK, bukti kelulusan dan lain-lain sebagainya, itu kami butuh sebagai arsip kami di sekolah, terutama pernyataan orang tua. Apakah itu pernyataan keaslian berkas? Karena siapa tahu besok lusa ditemukan ada berkas yang sebenarnya tidak sesuai, itu bisa berdampak ke peserta didik. Kemudian pernyataan orang tua tentang anaknya mematuhi tata tertib sekolah yang diketahui oleh orang tua. Itu juga penting karena siapa tahu besok-besok ada pelanggaran tata tertib sekolah, orang tua tidak bisa protes kalau misalnya ada sanksi yang diberikan, karena di tata tertib nanti itu juga akan disampaikan di tata tertib tentang jenis pelanggaran dan sanksi-sanksinya. Itu kalau orang tua sudah setuju menjalankan tata tertib itu ya dari itu. Kemudian masalah Padelan dan siapa tadi itu, si kembar anaknya Pak Samsir, insya Allah Pak, karena biasanya memang kalau di sekolah kami anak kembar itu disatukan kelasnya, karena biasanya anak kembar tidak mau pisah, dan masalah tugas-tugas dan pembelajarannya itu bisa mereka kerjasama di rumah. Jadi tapi barangkali Bapak bisa datang langsung ke sekolah menyampaikan itu, karena kami tidak tahu persis bagaimana dengan membawa berkas-berkasnya. Kemudian masalah pakaian seragam itu nanti Bapak Kepala Sekolah yang bisa. Pakaian seragam disiapkan semua di sekolah Pak. Siapkan semua, mulai dari baju putih, modern school-nya, olahraganya, dan jadwalnya itu nanti akan disampaikan juga melalui grup ini. Kemudian dari Bapak Ridwan tentang tes. Di awal kami menerima siswa baru itu, tapi kita tunggu dulu ini yang kelulusan untuk jalur non zonasi Pak ya. Jadi sabar, kita tunggu dulu. Setelah pengumuman jalur non zonasi, itu kami akan mengadakan tes kemampuan akademik. Gunanya ini Pak, hanya untuk pendistribusian kelasnya peserta didik. Karena di situ nanti akan terpisah mana yang tinggi nilainya, mana yang sedang, dan mana yang rendah. Kami tidak menggabungkan dalam satu kelas semua yang tinggi nilainya, tidak. Tapi akan kami sebar ke seluruh kelas. Jadi di dalam satu kelas itu bergabung antara yang tinggi nilainya, yang sedang, dan yang rendah. Kemudian masalah tes kemampuan kecerdasan majemuk. Itu tes bakat minat Bapak Ibu, yang biasa Bapak dan Ibu dengarkan. Itu tes bakat minat. Itu untuk memudahkan peserta didik memilih pengembangan diri. Mohon maaf. Memilih pengembangan diri apa yang cocok untuk mereka. Dan itu jadwalnya nanti akan kami sampaikan melalui grup ini. Jadi nanti kami atur jadwalnya kapan, dan itu akan disampaikan melalui ini. Demikian barangkali untuk sementara. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya Pak. Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Kepala Sekolah tentang seragam Pak.
bagaimana tentang seragamnya, kapan dan apa saja seragam yang bisa diambil. Silakan Bapak Kepala Sekolah. Mic Pak, mic-nya Pak. Mic-nya dinyalakan Pak. Mic-nya Pak. Mic-nya dinyalakan Pak. Maklum hujan keras jadi tidak kedengar. Mic-nya Pak dinyalakan dulu Pak. Ya. Yes, suara saya Oke. kedengaran. Oke Pak, silakan. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi dengan memberikan beberapa pertanyaan dan sebagian besar tadi sudah dijawab oleh Ibu Haji Dharma, Ibu Haji, lokasi kesiswaan, ya, yang tentu berkaitan dengan tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan anak kita. Ya tentu yang pertama tadi ini saya mau pertegas kembali bahwa mengenai pernyataan atau biodata yang harus diisi oleh Bapak Ibu, tentu kita di pihak sekolah membutuhkan upload kembali ya, yang sudah diisi, lalu kemudian nanti fisiknya kita bawa langsung pada waktu yang diatur atau ditentukan oleh pihak sekolah supaya tidak terjadi penumpukan atau kerumunan. Kemudian mengenai akun belajar, ya tentu nanti ada penyampaian karena ini kan sementara guru-guru sedang melaksanakan pelatihan, ya mungkin nanti akan disampaikan menyusul moda apa yang dipakai di dalam melakukan pembelajaran virtual. Kemudian tadi disampaikan juga Ibu Haji mengenai awal, ya tes awal. Ini sebenarnya di samping tes yang disampaikan, kami nanti rencanakan melaksanakan diagnostik tes, ya untuk mendiagnosa kepribadian, lalu kemudian hal-hal lain secara umum tentang anak-anak kita, supaya nanti Bapak dan Ibu guru melakukan pembelajaran, memberikan materi pembelajaran, itu bisa mengenal karakter setiap anak yang akan dihadapi, meskipun secara virtual. Jadi mungkin nanti ada semacam tes akademik, ada juga diagnostik, supaya informasi tentang anak-anak kita bisa kita dapatkan. Karena terus terang, ya karena kita tidak bertemu langsung, tidak bertatap muka, ya tentu sulit mengenal anak kita secara mendalam. Nah mungkin dengan adanya tes-tes seperti ini, yang diagnostik atau kemudian tes kognisi atau bentuk yang lainnya, untuk tujuannya adalah untuk menghimpun informasi ya tentang anak kita, ya itu digunakan nanti guru sebagai acuan untuk melakukan pembelajaran, untuk memberikan pembelajaran kepada anak kita. Lalu kemudian mengenai aksesoris tadi terakhir disampaikan, tentu kita menunggu dulu Bapak Ibu, ya waktunya kapan, ya mungkin nanti di-share juga di grup ini. Tapi selalu saya ingin tegaskan bahwa kalau yang namanya pakaian seragam itu tidak mengikat, ya. Jadi saya ulangi lagi, itu sifatnya memilih. Jadi kami tidak ada semacam, kami sudah tekankan kepada pihak penyedianya ini, ya tidak ada semacam pemaksaan. Tetapi ini kalau memang ini menjadi kebutuhan anak-anak kita, kebutuhan untuk digunakan sebagai tanda bahwa ini anak SMP 3, silakan nanti ibu yang memesan. Jadi mungkin berbeda dengan sekolah lain, kami tidak melakukan paket, tapi kami hanya menawarkan, lalu kemudian nanti orang tua lah yang bisa memilih mana yang dibutuhkan. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu, ya. Semoga jawaban kami dapat tersampaikan ya kepada Bapak dan Ibu dan bisa terjawab apa yang ditanyakan tadi. Ya. Saya kira seperti itu Pak Takwa sebagai narahubung. Iya Pak. Takwa. Iya Pak.
Silakan. Ya, oke Bapak Ibu, itu tadi penyampaian dan jawaban dari atas pertanyaan Bapak Ibu yang telah disampaikan di kesempatan pada hari ini. Jadi, apakah masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Apa masih ada yang ingin bertanya? Bapak Ibu, silakan. Kalau memang sudah tidak ada, yang ingin ditanyakan, terima kasih banyak atas kesempatannya Bapak Ibu telah bergabung di sini sebagai siswa yang telah lulus di jalur zonasi, anaknya telah lulus di jalur zonasi, dan saya akhiri meet ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.